Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi hari ini kita bakal ini ya, bakal lanjutin yang project kita kemarin yang ada di units, di mana kita itu bakal ubah untuk handle state-nya ya, yang di sini ya. Kalau di sini kan kita tuh langsung-langsung aja tuh ya. Jadi apapun itu ya dia nge-save aja gitu. Padahal harusnya kita kasih tahu validasi gitu ya, misalnya kodenya ini required atau name-nya required gitu ya. Di sini kita bakal pakai library yaitu namanya React Hook Form ya. Jadi nanti validasinya itu kita bakal gunain si React Hook Form-nya. Di sini tuh ada banyak sebenarnya ya. Kita bisa install dulu sebenarnya kalau ini getting started-nya. Sebenarnya cukup install aja React Hook Form-nya. Nah, kalau kita pakai ini ya, kalau kita pakai template ini, si React Hook Form-nya itu udah ada. Nah ini ya, React Hook Form-nya itu udah ada, kita tinggal pakai aja tuh. Di sini kan kita pakai state lokal tuh ya. Nah kalau pakai React Hook Form itu, kita harus panggil si React Hook Form-nya ya kayak gini ya. Oh ini TypeScript, ini JS ini. Kita cukup panggil aja si use form-nya kayak gini ya. Jadi kita import di atasnya, import, nggak jalan autocomplete nih. Import React Hook Form, lalu kita pakai ya use form. Nah di sini. Lalu gimana cara pakainya ya kita tinggal pakai aja. Kayak di sini kita bisa langsung kayak gini ke objek, lalu kita panggil si use form-nya, kita pakai gitu ya. Si use form-nya. Ini kita sambil lihat dokumentasi aja. Ini cukup kayak gini ya, ada register, ada submit, terus ada si watch. Cuman sebenarnya kita itu, nah ini kita ambil yang sampel yang simpelnya dulu aja deh ya. Itu kita bisa masukin register, lalu ada watch. Watch itu untuk ngelihat ini ya value-nya ya. Sebenarnya bisa watch atau get value ya, tapi ini kita coba pakai pakai watch saja. Berarti ada handle submit, lalu ada watch. Oke, terus ini ya ada form state error. Nanti saya jelasin satu-satu ya. Form state di dalamnya ada error. Selanjutnya kita ini ya, kita konsol dulu watch-nya. Nanti watch ini ya value-nya lah ya, yang kita registerin gitu. Lalu berikutnya kita cuman butuh form ya, jadi dia harus dibungkus di dalam form. Berarti di sini itu, di dalam sini itu harus kita bungkus form ya. Form bawaan dari Bootstrap harusnya ada sih. Ada nggak form? Ada nih ya. Lalu di sini on submit, di mana on submitnya itu dia manggil si handle submit yang ada di use form-nya, lalu function mana yang mau kita jalanin, yaitu adalah on submit ya. Kayak gini, lalu dia nerima parameter data. Data ini nanti yang semua yang kita registrasikan di sini ya. Nah ini cara registrasinya cukup mudah ya, tinggal register lalu sampelnya apa gitu. Nah ini kita bisa copy, lalu kita, nah ini dia ya, karena komponen kita ini belum kita siapin, jadi ini kita komen aja. Ini kita komen, lalu ini kita komen, lalu kita pakai bawaan ya, bawaan dari si ini ya, yang bawaan si formnya ya, sorry, bawaan dari inputnya ya. Nah, ini kita cukup pakai input aja dari React Strap-nya, nanti kita ubah ya. Ini kita gabung jadi satu aja dulu, label,
Ini label, lalu ada satu lagi itu input. Di sini labelnya kita masukin kode, lalu inputnya itu kita registerin aja ya si kodenya gitu. Lalu kalau kita lihat, nah ini cukup kayak gini aja sebenarnya. Terus, nah ini kita copy aja dulu. Kita copy, lalu ini kita masukin name-nya ya. Harusnya nanti waktu kita submit, nanti kita dapat value yang ada di sini ya. Yang udah kita registrasiin. Ini ada name, ini ada kode, terus ini tuh kita nggak ini ya, nggak butuh lagi yang namanya on click, tapi tipenya kita buat, kita props tipenya itu submit. Oke, ini udah aman. Sekarang kita coba lihat ya. Kita lihat konsolnya. Nah, ini ya masih undefined ya. Lalu kalau kita on-change, harusnya dia berubah ya. Oh, ini masih belum jalan nih. Dia tuh masih undefined. Padahal udah kita registrasiin ya. Undefined, lihat lagi dokumentasinya. Example input test. Example bentar. Handle submit default register. Bentar, ini harusnya udah jalan sih. Kita register si name-nya, register si code-nya. On-chain, ini udah benar. Kita udah register padahal si name-nya, tapi ketika kita on-chain dia nggak jalan ya. Sebentar, kita cek versinya dulu ya. Ini harusnya sama sih versi terbaru ya. Ini getting starternya. Ini tuh TS, kita pakainya JS. Use form, ini use form. Terus iya, ini kalau kita mau panggil semuanya langsung gitu si watch-nya. Coba ya kita name, harusnya undefined juga tetap ya. Iya, undefined nggak jalan nih. Kenapa dia tidak jalan? Register. Coba kita kasihin ya, default value masuk nggak sih dia? Default value. Oh, masuk ya, default value-nya masuk. Oh, ininya nih nggak jalan nih. 422. Form submit register. Default. Default kita masukin si kodenya. Harusnya dia nggak butuh name dan lain-lain sih. Karena udah dihandle sama si registernya ini. Kenapa inputnya nggak mau? Nggak jalan ya ininya. Oh, watch-nya nih nggak jalan nih. Sebentar.
Oh iya, tetap nggak jalan ya, tetap undefined ya. Kenapa nggak jalan dia? Harusnya udah sama sih ini sandbox. Eh, input register. Ini tinggal register aja sebenarnya. Register, use form. Tipenya submit. Coba kita pakai input biasa deh. Jangan bawa dari bawaan dari React Bootstrap-nya ya. Oh, masuk ya. Berarti ada problem nih ya di ini. Di inputan si ininya ya. Inputan dari React strap-nya nih. Bentar, harusnya nggak jadi masalah sih. Value, name, tipe. Sebentar. Ini kita kasih class name. Nah, ini udah jalan ya. Belum ketahuan nih kenapa kalau pakai input si React Strap ini dia nggak jalan ya. Sebentar, saya buka contekan deh. Buka contekan komponen. Oh, nggak ada masalah sih, sama aja. Oke, ini kita biarin dulu deh kayak gini ya. Ini kita biarin kayak gini. Terus ini kita nggak butuh ya. Terus ini juga kita nggak butuh. Lalu yang name ini coba kita ganti jadi input. Nah, ini butuh class name. Ini class name-nya sama ya. Pakai dari bawaan Bootstrap ya. Oke, udah masuk ya. Oke, ini udah masuk. Terus watch-nya kita ganti aja dulu. Kita mau lihat log-nya, selanjutnya nanti data ini yang kita masukin di sini ya. Nah, ini kita delete. Ini Nah, coba teman-teman lihat ya, kalau kita udah pakai si React Hook Form ini, jadi kita nggak perlu lagi ada onceng kayak gini nih. Oncengnya bisa kita delete. Jadi kita tuh udah nggak perlu oncengnya lagi gitu. Terus yang nggak kepake kita delete aja nih. Ini juga kan udah nggak kepake tuh ya. Nah, ini bisa kita delete. Nah, nanti kita kalau mau ngasih validasi ya tinggal kita ini aja. Kita tambahin required ya. Nih ya, di awal tadi ada nih. Kalau kita mau kasih validasi, ya tinggal kasih aja nih. Register, terus nama fieldnya apa, terus koma, ini ada satu properti lagi ya, required-nya true. Ini cukup kita tambahin aja nih, required-nya true. Required-nya true, di sini koma, required-nya true, lalu di sini koma lagi, required-nya true gitu ya. Lalu nanti tinggal kita panggil aja si errornya ya. Nah, ini kita bisa lihat sebenarnya. Ini errors pakai S ya. Ini kita bisa konsol lagi si errornya. Nah, ini kalau kita lihat sekarang ya. Oh, salah ya. Oh, sorry. Harusnya di samping sini. Nah, aman ya. Ini kalau kita submit, terus kita lihat lognya lagi. Nih ya, dia udah ngasih errornya ya. Ini di sini tipenya. Terus dia kasih tahu kalau ini required gitu ya. Coba kita lihat lagi dokumentasinya. Nah, ini tinggal kita panggil aja error, terus nama fieldnya apa gitu.
Kita bisa copy sih. Ini kita taruh di bawahnya. Terus kan tadi kode ya. Kalau kita lihat kan di lognya itu, ini ada kode, lalu name ya. Kode, terus ini kita paste, ini kita ubah jadi name. Terus, nah ini muncul ya. Terus kita kasih warna, misalnya kita mau kasih dia style color red. Nanti kita ubah ya. Nanti kita pakai bawaannya si itu aja. Bawaan dari si bootstrapnya gitu. Nah ini ketika kita input, nah ini auto hilang deh ya si field requirednya karena ya udah kita isi gitu. Nah gitu juga sebaliknya, tapi kalau dia nggak ada isiannya ya udah nanti dia bakal ngasih tahu si errornya gitu. Nah ini sebenarnya ada banyak ya, ada kita bisa nambahin banyak lah di sini ya. Ada buat kayak handle errornya kayak mana gitu. Nah, ini kita bisa kasih sebenarnya kayak inputan-inputan kayak gini. Terus itu kita bisa lihat yang advance ya. Nah ini ya. Bentar. Started skema validasi. Nah ini ya. Sebenarnya ada banyak ya ini. Kalau teman-teman pengen nyoba yang select, ini bisa coba pakai yang ini sih. Nanti tinggal diubah aja ini jadi JS gitu. Terus gimana ini pakai defaultnya sekarang udah jauh ini ya TS ya. Nah ini kita bisa nambah nambah pattern jadi inputannya juga ya. Validasinya bisa banyak gitu ya. Nggak hanya required, dia bisa kasih tahu maksimumnya, terus min maxnya ada banyak sih sebenarnya kalau mau dilihat-lihat. Paling kita coba yang dibutuhin aja gitu. Nah ini ya, ini kalau kita mau pakai select ya. Sebenarnya dia cuma butuh si register sama handle submit aja. Tapi kalau mau di custom ya tinggal kita custom sesuai kebutuhan kita juga gitu ya. Bahkan kalau kita mau ngasih default value juga bisa di dalam ini ya. Di dalam si objek si use form-nya gitu. Ini nanti kita pakai yang controller aja gitu ya. Sebenarnya yang mau kita lanjutin itu yang penting-penting aja deh ya, nanti sembari jalan gitu. Nah ini ya si Yups ini ya. Nah kita nanti bakal pakai Yups itu tujuannya buat apa ya? Tujuannya itu kita mau buat skema ya, skema dari validasi kita gitu. Jadi nggak di handle dengan register kayak gini nanti. Ya kita cukup tetap pakai register, tapi untuk nge-showing handle errornya atau skema errornya itu kita pakai si Yups ini. Contohnya kayak gini, kita punya name, first name sama umur gitu ya. Nah, dengan menggunakan Yups itu, kita bisa kasih tahu kalau tipe first name ini adalah string gitu ya. Lalu dia required gitu. Nah, ini cukup simple kan ya. Lalu kalau umur ini tipenya number, dia harus bilangan positif, terus dia harus integer, terus dia harus required juga gitu. Nah, di sini kita mau coba pakai Yups-nya ya. Ini kita copy aja. Lalu kita taruh di sini nih. Nah, kita taruh di sini. Lalu selanjutnya itu kita butuh skemanya nih. Ini kita buat skemanya. Ini kita taruh di sini skemanya. Lalu kita kan cuma punya code. Terus kita punya name ya. Ya udah skemanya tinggal kita daftarin aja nanti di use form-nya gitu ya. Nah, ini kita tinggal masukin si resolver-nya. Jadi supaya si skemanya itu bisa dibaca gitu ya. Nah ini udah selesai sih. Sekarang tuh kalaupun kita nggak kasih tahu ini required gitu ya, itu dari skemanya udah baca gitu. Ini delete. Nah ini gini. Nah sekarang tuh kalau kita lihat di sini ya, di sini
Kalau kita input, terus ini kita submit ya. Ini kan dia required ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh teman-teman dapat message. Jadi teman-teman tuh dapat kembalian errornya gitu ya. Message itu kode is required field. Nah, ini didapat dari mana? Ini tuh didapat dari skema yang udah kita buat ini. Nah, gimana kalau mau ubah message-nya? Ya tinggal ubah aja. Misalnya kode harus diisi gitu ya. Nah, otomatis nanti waktu kita submit, yang tampil di sini tuh kode harus diisi, bukan lagi name is required ya, atau kode is required field gitu. Ini udah kita custom, tapi kalau emang mau pakai bawaannya aja ya tinggal dimasukin aja gitu ya. Sorry, tinggal dibuat required kayak gini aja ya, nggak perlu masukin string message-nya gitu. Terus kalau kita mau nampilin ya tinggal kita tampilin aja. Kan tadi dia ada di error, terus ada dia ada di dalam kode, terus dia ada di dalam message-nya gitu. Cukup kayak gini aja, nanti si errornya bakal tampil gitu. Nah kayak gini ya, nanti dia udah nyesuaiin tuh. Name. Ini ya, udah tampil ya. Terus kita ada problem nih ya, sekarang kita refresh. Terus kalau kita ubah, nah ini kan dia ini ya, nggak ngasih errornya ya, harus submit dulu tuh. Nah sebenarnya di sini tuh ada yang namanya mode di dalam objek ini, di use form-nya, ini kita bisa tambahin mode nih di sini. Mode, terus kita mau pakai mode apa? Misalnya kita mau pakai yang all, ya udah nanti semua action harusnya dia ngejalanin. Nah, ini kalau kita refresh, terus kita gini, nah lihat ketika kita on change ininya hilang ya bakal nampil si errornya gitu. Nah ini tinggal tambahin mode aja gitu. Tapi kalau tergantung kebutuhan ya. Kalau butuhnya waktu submit ya nggak perlu diisi nggak apa-apa gitu. Tapi kalau butuhnya waktu on change ya tinggal ubah aja ini jadi on change gitu ya. Ini all aja biar jadi waktu semua action dia nge-trigger gitu ya untuk si handle errornya gitu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Belum, sejauh ini masih jelas. Jelas ya. Berarti selanjutnya kita tinggal ngebuatin komponennya aja sih sebenarnya. Ini bentar. Kita proxy registernya. Ini tuh komponen terus ini udah dibuatin ya, tapi belum ada ininya ya. Belum ada komponennya ya. Di sini kita buat aja, sama aja ya. Text input.js. Ini kita tambahin ini aja ya. L di belakang ya. Maksudnya text input laundry ini ya. Oh, sorry, L aja di depan ini. Terus bentar. Ini yang basic terus. Oh, ini ada banyak nih. Ini yang register tadi ya. Oh ini ya.
Nah, ini berarti sebenarnya ya, kalau kita lihat sih di dalam register itu dia udah ini ya, udah ngehandle si oncengnya, on blur-nya, name-nya, sama ref-nya. Ini bisa kita sebenarnya bisa langsung kita panggil ya kalau kita mau props. Misalnya kita mau custom sesuatu ya. Nah, ini kita bisa panggil si fungsi oncengnya, terus oncengnya mau ngapain gitu. Ini si value juga harusnya ada ya. Ini kita kasih tambahin value pun nggak jadi masalah gitu. Nah, ini udah jelas sih di sini di API. Terus bisa masuk ke formnya gitu ya. Ini ada mode yang tadi ya. Ini mode tadi ada all untuk semua validasi ya, trigger event semuanya. Lalu on touch ini untuk ke trigger pas dia ini ya, first blur eventnya gitu ya. Kalau ini on change waktu ada input on change-nya gitu. Ini on blur, ini ketiga eventnya blur gitu. Ini on submit, ini yang di mode sini kita tadi ya. Ini mode yang di sini. Ini ada role sih ya. Kalau nggak pengen pakai yups ya ada role di sini ya. Nah, ini kalau kita mau kasih value bisa juga. Ada banyak nanti kalau emang mau diimprove ya diimprove aja. Nih ya, kalau kita lihat kan ini yang not work yang nggak dibolehin gitu ya. Ini dia udah punya si siapa ini? Kita udah pakai React Hook Form gitu, tapi masih pakai state lokal gitu untuk nge-show-nya gitu. Ini harusnya pakai use watch aja terus tinggal dimasukin si controllernya. Ini ya tergantung kebutuhan sih ini. Nah, ini kalau kita mau custom dari required-nya gitu ya. Kan tadi kan required true itu bakal default bawa nggak ngasih message apa-apa gitu. Nah, ini kalau kita mau kasih message ya tinggal pakai required terus si custom message-nya apa. Nah, ini kalau kita pengen pakai si ini ya hook form-nya yups-nya gitu. Tinggal install aja. Ini ada skemanya apa, ini yang kayak tadi lah ya. Nah, ini ada banyak lagi nih, ada kalau kita nggak jadi ngeregister, terus ini yang form state yang kayak error, terus itu ada lagi kayak invalid, itu dipakai sih form state nanti ya kalau ada ya. Ini kalau reset ini buat ngereset ini kita ya, ngereset state kita yang ada di dalam registernya ya. Misalnya kita punya beberapa kayak name sama kode, terus kita mau reset gitu. Pas kita submit itu, kita mau reset lagi datanya gitu ya, tinggal pakai reset ini. Ini kalau mau reset fieldnya, ini kalau kita mau ngeset errornya, misalnya ada error dari backend submit nih ya, ya udah tinggal kita set aja sih errornya. Nanti kita coba deh. Ada clear errornya kalau misalnya udah penyebab errornya udah terpenuhi gitu ya, ya udah nanti pakai clear errornya. Ini banyak sih ini kegunaannya. Nah, ini ada banyak ya. Kayak mau coba satu-satu sebenarnya bisa, tapi nanti mungkin bisa coba-coba sendiri aja. Tapi kalau kita emang ada yang pakai ya kita pakai gitu. Nah, ini kita sebenarnya mau langsung ke sini aja sih. Ada yang namanya use controller namanya. Nah, di sini kita bakal buat use controller. Dia ada name. Ini name ini harus unik, jadi dia nggak boleh sama. Kalau dia sama itu kedua-duanya bakal keubah ya atau ke onceng gitu ya, ke replace dia. Lalu ada controllernya. Nah, ini semua ini dia yang bakal kontrol gitu ya. Jadi semuanya ada di controller ini sebenarnya. Ini kalau kita mau kasih default value, terus kalau kita mau kasih role, nah ini ya sama lah ya. Nah, terus return-nya. Nah, ini adalah return-nya. Jadi dia punya on-chain, dia punya on-blur, dia punya value, dia punya name. Nah, ini yang dia miliki gitu ya. Ini yang di dalam objek si field-nya. Nah, nanti kita bahas nih. Oke, ini use control. Oh, ini kalau kita pakai use control.
Nah, ini kalau kontrolnya ya. Kalau ini tuh, oh contekan yang kita buat itu kontrol ya. Nah, ini ya. Sebenarnya sama ya isinya juga. Oh, bedanya penanganannya di sini aja nih. Ini tadi ya, yang field tadi ya. Field tadi itu ada on change, on blur gitu. Ini sekarang kita coba dulu deh. Bentar, ini JS. Ini kita ambil dulu si ininya ya. React formnya. Oh, atau kita ambil dari contekan aja deh. Ini text inputnya kita copy. Oh, ini kita pakai text R aja deh ya. Sebentar. Jadi nanti kita bakal punya si controllernya, terus kita punya si use form konteksnya. Nah, kalau teman-teman lihat kan, kalau di sini kan dia pakainya si ini ya, si use formnya, terus dia kirim si kontrolnya. Nah, sebenarnya ada satu lagi, ini namanya use form konteks ya. Jadi kita bakal pakai si form provider ini. Nah, di mana kita tuh kalau mau pakai si form provider ini, itu kita harus bungkus. Jadi nanti di formnya itu harus dibungkus dengan si form providernya. Lalu semua metode yang ada di si use formnya ini itu kita masukin kayak gini ya. Lalu nanti tinggal kita bungkus aja si method dot si handle subinnya. Ini kita coba buat dulu deh. Berarti ini kita bisa delete ya. Kita bisa delete. Terus kita buat di sini form hook. Ini ya, form hook aja. Lalu di sini tinggal kita buat ini ya, buat variabel. Ini kita daftarin satu-satu di dalam si form hooknya gitu. Nah, nanti kalau ada yang mau kita gunain gitu. Lalu kita harus import satu lagi use provider ya. Form provider. Form providernya lalu dibungkus ya. Ini berarti form provider lalu di sini tinggal spread operator aja. Ini kita masukin si form hooknya. Nah, ini harusnya udah aman. Nah, kita harus bungkus si form provider ini supaya kita bisa pakai si use form konteksnya gitu. Nah, di sini di dalam sini itu kita udah panggil si form ini ya, form hooknya, terus kita gunain si use konteknya. Nah, di sini kita bisa panggil si controllernya, lalu si form state errornya gitu ya. Lalu kita tuh di sini tinggal panggil aja errornya, terus kita kirim name-nya apa, terus message-nya gitu ya. Nah, ini biar lebih jelas, nanti tinggal kita panggil lagi ya. Di modalnya aja sih sebenarnya. Bentar. Ini kita kirim name, role ini sebenarnya nggak perlu ya. Role ini nggak perlu karena kita pakainya si ini ya. Kita pakainya bukan bawaan dari controllernya, tapi kita pakai UPS gitu ya. Kita nggak pakai required yang register itu. Kan kalau ini kan dia nge-register gitu ya. Nah, kayak gini. Nah, kita tuh nggak mau buat itu. Kita mau eh, kita mau pakai UPS saja gitu. Jadi nggak perlu kayak gini. Nah, ini yang res ini ibaratnya nanti semua yang dikirim ya dia terima gitu. Terus ini placeholder biasa tipenya, ini tipe dari inputannya number ataupun text. Ini ada class name-nya, ini disable ya. Terus ini invalid bawaan dari ini ya. Bawaan dari si inputannya. Jadi nanti kalau
inputannya itu true, nanti dia bakal ngasih merah gitu di CSS-nya. Ini tujuannya buat ngasih border merah. Terus ini form feedback ini. Nah, ketika kita jalanin form feedback ini, pastiin kita punya invalid ya, invalid di dalam input kan ini. Kalau nggak ada invalid ini, form feedback ini nggak bakal tampil gitu ya. Nah, ini kita masukin si kontrolnya, terus dia ngerender. Ngerender apa? Ngerender si field-nya. Nah, kayak teman-teman lihat ya, di dokumentasinya tadi. Di dalam field itu, di sini ya, di dalam field ini, field yang ada di sini, itu dia nge-return onceng, onBlur, value, dan name. Jadi kita copy semua value yang ada kayak onceng, onBlur, terus tuh value ke dalam inputan kita. Nah, nanti dia bakal nampilin ini. Kalau mau dibuat satu-satu, kita ibaratinnya kayak gini ya, field dot value, lalu onceng, biar teman-teman nggak bingung gitu ya. Oh, ini dapat dari mana gitu. Onceng didapat dari mana? Field dot onceng. Atau kita bisa sederhanain lagi. Ini kita nggak perlu kayak gini. Di sininya tinggal kita kasih kayak gini lagi. Kita kasih titik dua objek. Kita masukin si value sama si oncengnya. Lalu di sini nggak usah pakai value lagi. Nah, ini sebenarnya bisa aja kayak gini. Tapi biar lebih simpel, ya udah kita terima semua yang ada di field. Lalu kita copy aja si ininya, si fieldnya dengan objek, lalu titik-titik 3 kali. Selanjutnya ya udah di sini tinggal kita buatin lagi ya komponen untuk si input width labelnya. Nah, kalau yang ini sama aja ya, bedanya ini cuma nambahin props label doang. Jadi nanti kalau ada inputan yang pakai label atau inputan yang nggak pakai label gitu. Lalu di sini index.js. Kita copy aja, kita paste ya. Nah, ini biar kita nggak perlu masuk ke satu-satu ini ya, kita cukup import di React Hook Form-nya aja. Jadi di sini tuh nanti tinggal kayak kita panggil aja, kita import add komponen ya, komponen lalu React Hook Form, lalu kita tinggal panggil aja tuh si text input with label si R-nya gitu ya. Lalu di sini tuh tinggal kita delete nih. Tinggal kita delete, ini kita hidupin. Tinggal kita ubah pakai si text input with R. Kita hanya butuh 3 ya. Name, label, sama placeholder ya. Tipenya kan defaultnya text tuh, jadi nggak perlu dikirim ya. Nah, ini tinggal kita delete juga. Ini tinggal kita ubah. Lalu ini kita hidupin komennya. Lalu ini kita delete ya. Nah, kayak teman-teman lihat, jadi kita cuma butuh name, label doang. Sebenarnya yang paling penting name. Name ini karena unik, dia harus beda gitu. Kayak gini tuh udah jalan si oncengnya tuh. Karena kita udah props gitu ya. Udah kita kirim semua gitu yang kita butuhin. Nah, penanganannya ada di sini sebenarnya. Ada di dalam si controller ini. Terus di mana kontrolnya kita dapat dari si use context. Nah, di mana use context itu dia ngambil semua yang ada di dalam form provider yang udah kita deklarasiin di sini. Nah, ini ya. Mulai dari modenya, terus resolvernya, dia udah tangani gitu. Nah, ini kita bisa delete. Lalu ini bisa delete juga. Terus watch ini kita nggak butuh. Error juga kita nggak butuh nih. Kita cuma ini aja yang kita butuhin. Nah, kalau emang cuma satu, kalau mau di delete, delete aja. Terus tinggal masukin aja di sini. Tinggal panggil si form dot handle submit yang ada di on submit kita yang ada di sini. Nah, harusnya sekarang tuh dia udah jalan tuh ya. Ini kalau kita refresh, terus kita submit, nah errornya udah tampil. Nah, fungsi dari invalid tadi itu yaitu buat nampilin list yang ada di sini merah ini, kelas yang ada di sini bawaan dari si bootstrap-nya ya. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman?
Oke. Kalau aman berarti ini kalau coba submit deh ya. Nah, ini udah berhasil. Terus kalau kita lihat waktu kita create itu kita masih clear-nya belum kita handle gitu ya. Berarti di submit-nya tinggal kita tambahin aja nih. Di sini form dot reset, kita reset aja, kita jadiin objek kosong aja. Ini kalau kita refresh, terus kita masukin lagi. Harusnya sekarang udah ke reset ya. Nah, ini udah ke reset. Terus kalau edit dia belum masuk. Oh iya, benar. Editnya belum masuk. Kenapa belum masuk? Ya kita belum set ke dalam get one-nya gitu ya. Kita masih kirim ke sini. Nah, ini cara ngesetnya pun tinggal form hook.setValue. Nah, ini ya. Ini yang ada di dalam dokumentasinya tadi itu. Ini ada clear, ada yang kita pakai tadi kan reset ya, reset field-nya. Lalu kalau kita mau set value-nya pakai si set value ini ya. Nah, untuk ngeset value-nya itu kita cukup masukin aja set value-nya, lalu nama yang mau di set apa, lalu value-nya apa gitu. Nah, ini ya, udah ada nih ya. Ini ada name-nya string, value-nya ini ya bisa apa aja gitu. Nah, ini kalau ada mau kasih config dan lain-lainnya, tinggal kasih aja config-nya. Kalau ada tanda tanya gini, berarti opsional artinya. Nah, di sini kita mau taruh name, terus name-nya didapat dari respond.data.name. Lalu di sini kita pakai kode. Ini kita masukin si kodenya. Harusnya sekarang tuh dia udah nampil ya. Ini udah nampil, ini juga udah nampil. Berarti kalau kita submit harusnya nggak ada masalah nih ya. Nah, ini udah kubah. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Aman. Beres ini harusnya. Nah, ini kita copy aja nih. Kalau teman-teman lihat kan, kalau value-nya ada banyak ya, yaitu kita harus deklarasiin satu-satu gitu. Kalau ada 15 ya 15 kita masukin gitu. Nah, itu kan agak repot tuh. Nah, ini kita mapping aja sih objeknya. Jadi kita pakai object entries. Nah, nanti kita pakai for. Jadi dia punya variabel. Variabelnya itu adalah const. Dia punya key sama value. Key-nya itu adalah kenapa error? Error. Mau ada objek ya. Nah, kalau teman-teman lihat tuh ya, di waktu kita get one ini, nih kalau kita get one ya, kita get one tuh kan dia balikin objek. Dia itu key itu adalah nama dari field-nya, terus tuh value itu adalah value dari si field-nya gitu ya. Nah, ini. Jadi dia punya key sama value-nya. Nah, key-nya kita masukin, terus value-nya kita masukin gitu. Key-nya itu ya sebagai string name-nya, value itu adalah isi dari si key yang di sini ya, key yang ada di dalam objeknya. Tapi kalau kita lihat semuanya di mapping ya. Semua data yang di sini tuh di mapping sama dia. Ya, kalau nggak digunain pun nanti dia bakal kirim gitu ya. Contohnya itu begini, terus kita coba submit. Nah, pilotnya dikirim semua, padahal dia cuma butuh 2 gitu ya. Nah, ini nggak jadi masalah sih sebenarnya. Atau ya kalau mau ditangani, kan sebenarnya kan dari frontend kan nggak butuh ya. Nggak butuh ID, nggak butuh, ID-nya butuh ya. Yang nggak butuh itu kayak created add sama update add. Nah, ini nanti minta tolong orang backend-nya untuk balikin data yang sesuai aja.
Nah, itu nanti kita bakal ini ya, bakal ubah nanti dari backend kita yang di sini. Nah, itu di pertemuan selanjutnya, karena nanti itu berbarengan dengan kita buat API autentikasi ya. Jadi ya, dia harus login dulu, baru bisa akses si halamannya. Nah, seperti janji kita kemarin ya, hari ini tuh kita hanya buat untuk value ininya, formnya, validasi formnya, sama kita mau buatin utils untuk ngehit API-nya. Jadi kita punya util di sini ya. Ini kita ambil dari yang existing, yang udah ada. Itu ada fetch sama kita punya handle error. Ini kita copy. Lalu kita paste ya. Di sini itu kita punya 4 yang umum dipakai. Yang pertama itu get. Yang kedua itu adalah post. Yang ketiga itu adalah put. Yang keempat itu adalah delete. Nah, ini bagusnya ditaruh di env. Nanti kita bisa setting di sini ya. Ini kita tinggal masukin aja nanti di dalam vite config-nya. Nanti kita setting si env-nya di dalam sini. Nah, untuk sementara ini kita taruh dulu aja di sini. Kita buat satu variabel React App Base URL, ini API kita ya. API kita bukan ini kayaknya. 3100. Sebenarnya kita itu belum butuh ini ya, belum butuh kayak header gini, kayak gini. Tapi ini kita siapin aja nggak apa-apa, ini nggak jadi masalah. Karena kedepannya kita bakal pakai. Nah, ini nanti kita bahas di kedepannya aja. Yang teman-teman harus pahami itu sekarang tuh kita tuh hanya mau nganuin yang mau ngehit endpoint-nya berdasarkan get, post, put, dan juga delete. Ya, untuk yang akses token nanti kita bahas di pertemuan berikutnya ketika kita bakal bahas si autentikasi ya. Sekarang kita tinggal panggil aja fungsi dari si get-nya ini di sini. Kita ambil yang get dulu. Get data. Nah, ini ya, dia ngambil dari utils terus fetch. Ini kita enter aja. Oh, salah pula. Nggak jalan sih. Nah, ini ya, masuk get datanya. Harusnya langsung nggak apa-apa sih. Enggak deh. Settingan kita tuh ya src. Get datanya udah. Nah, ini tinggal kita masukin aja. Tadi kan URL kita tuh hanya ini ya. Hanya sampai API. Berarti v1 ini kita masukin aja. Satu kita masukin. Lalu teman-teman lihat, dia punya URL sama params. Nah, params-nya itu ya tinggal kita panggil aja si query-nya kayak gini. Jadi nggak perlu satu-satu lagi, nanti udah ditangani. Nah, kayak gini. Jadi dia nerima 2 parameter. Yang pertama itu adalah URL-nya, yang ketiga itu si params-nya. Jadi kita nggak perlu ngasih tanda tanya di sini satu-satu lagi, cukup kayak gini aja. Nah, ini cukup kayak gini aja nih get-nya. Harusnya get-nya nggak ada masalah nih. Kita refresh, aman ya, nggak ada perubahan ya. Terus kita filter, berjalan juga ya filter kita ya. Nah, ini udah mantap nih berarti. Selanjutnya ya tinggal kita ubah aja nih yang ini. Jadi delete data. Berarti ini juga kita delete. Ya, cukup kayak gini aja. Ini delete-nya. Terus untuk yang put-nya ya, berarti put data. Terus ini URL-nya itu hanya sampai v1. Begitu juga dengan post-nya ya. Post data
dia cuman sampai si v1. Lalu get data ya. Nah, jadi cukup kayak gini aja. Get sama put. Harusnya nggak ada masalah nih ya waktu kita coba. Kita coba create dulu. Terus kita coba edit. Terus kita coba delete. Nah, mantap. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nanti untuk base barangnya itu bagusnya ditaruh di ENV ya? Iya benar, di INV. Jadi nanti ada settingan, kita gunain settingan INV. Nah itu juga INV-nya nggak kita kirim ke server ya. Nanti waktu nge-build tinggal kita arahin aja mau pakai yang production atau mau pakai yang development atau staging ya. Ini udah beres nih. Kalau mau Gimana? kayak misalnya mau nge-delete terus masuk up itu ketemuannya lo ketemu desktop itu. Oh iya itu belum ya. Ini tinggal pakai alert doang sih sebenarnya. Hari ini bisa sih. Oke, kita tambahin sweet alert namanya. Sweet alert. Nah ini ya. Ini kita bisa pakai sweet alert. Jadi kita tambahin dulu mana ya? Nah ini kayak gini. Bukan. Ah yang ini nih. Kita tambahin ini sweet alert. Nanti ketika kita mau delete ya kita langsung delete aja gitu. Ini udah ada belum ya sweet alert 2 ya? Oh udah ada nih sweet alert 2-nya. Berarti kita tinggal pakai aja nih. Ini tuh kita taruh di sini. Terus kita import si sweet alertnya. Import sweet alert. Terus sweet. Bentar kita lihat deh. Aku pakai swal aja nih. Ini kita mau delete. Oh ini delete-nya. Terus ini action delete-nya gitu ya. Bentar, ini kita copy sini dulu. No, ini ke sini. Terus ini ke sini. Bentar, nanti saya jelasin deh. Oh, cakep. Swal. Nah, jadi pertama kita ini dulu ya, import si sweet alert-nya. Terus kita panggil si sweet alert-nya di sini. Sweet.fire ya, ini ya. Jadi nanti waktu kita klik di sini, dia bakal nampilin pop-up-nya. Nah, ini sesuaiin aja ya. Kan kita hanya butuh apa ya gitu ya. Butuh delete sama cancel ya. Berarti si don't save ini kita nggak perlu nih. Oh ini. Jadi delete. Nah, ini udah tampil ya. Terus bentar. Ini juga nggak perlu. Kenapa? Ini CSS-nya nggak ada apa ya? Bentar, kita panggil dokumennya deh. Sweet alert. Ini ada callback. Oh dia pakai konten. Oh nggak butuh juga sih sebenarnya. Oh kita nggak butuh kontennya ya. Oh ini dia bungkus lagi nih dengan konten. Oh, coba deh ya. Kita coba dulu deh. Kok jadi kecil sih?
Terus sama aja ya sebenarnya. Sama aja sih, nggak ada yang berubah. Nggak perlu deh kita ya. Kita nggak perlu pakai ini deh. Cukup ini aja sih. Nah, ini oh ini sih harusnya yang kita pakai ya untuk delete ya. Ini aja nih, ini aja. Ini nggak perlu delete ya. Nah, ini nih harusnya fungsinya nanti ada di dalam sini ya. Ini kalau kita mau kasih tahu notif suksesnya lah ya. Ini ya sinkronusnya, nah, kayak gini. Harus cukup kayak gini aja sih. Jadi dia punya title, terus dia punya teksnya, ini ada warning, ini button cancelnya true. Terus ini kalau kita mau kasih color di button confirmationnya, ini cancelnya, terus ini ya confirm teksnya ya. Ini kalau kita lihat tuh, nih ini ada title-nya, terus ini ada ininya ya, deskripsinya, kayak dia nggak bisa dibalikin lagi. Terus kalau kita cancel, dia itu nggak jalanin apa-apa, tapi kalau kita yes, nah itu dia jalanin action delete-nya ya. Terus dia munculin pop-up-nya. Pop-up-nya itu yang di sini nih, yang ini. Tapi kalau nggak pengen ya nggak jadi nggak apa-apa gitu. Terus seandainya mau pakai delete, tapi nggak mau yang ada oke-nya nih, bisa pakai yang ini nih. Bisa pakai yang ada timeout-nya kalau nggak salah. Yang mana ya? Oh ini nih. Nah, jadi nanti dia bakal hilang sendiri gitu ya. Ini tinggal copy aja nih. Ini copy, terus masukin sini, lalu ganti aja nih jadi kayak message-nya ini ya. Ini titelnya. Nah ini si button ininya, confirm buttonnya itu kita false-in atau enggak kita tampilin. Terus posisinya itu ada di paling kanan atas, ikonnya sukses, ini titelnya. Ini kalau kita coba sekali lagi. Oh ini kita buat dulu. Terus kalau kita delete, nah dia tampil. Ya sebenarnya kalau nggak mau juga nggak apa-apa gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Berarti kalau kita mau ngatur itu di sebelah tengah tadi itu kan di sebelah kanan atas ya, mainin di itunya tadi ya. Iya benar. Ini tinggal kita kasih aja mau Posisinya itu. bottom atau kita mau kasih bottom ya, bottom bawah ya. Atau kita mau kasih tengah bisa juga. Kalau mau lihat di sini sih di dokumentasinya ada harusnya. Ada banyak sih kalau mau pakai ini. Kalau kita mau nampilin sukses. Kan kalau alert biasa kan kayak gini. Nah, ini dia lebih cantik aja gitu. Cuy. Ada banyak sih ini. Kita bisa nambahin footer juga bisa. Kayak modal lah, kayak pop-up modal. Oh ini iklan bisnet malah. Ini banyak nih ya, integration untuk React, Vue, sama Angular. Ini cara installnya kalau nggak ini ya nggak pakai library gitu ya, pakai kita create manual gitu projectnya, tinggal install. Nah ini cara installnya. Terus ini cara pakainya, nah ini cara pakainya tinggal di kalau pakai import ya atau CDN kan kayak gini. Nah ini kalau kita pakai React ataupun kita pakai JS lah ya, ya importnya kayak gini. Ini cara importnya ya tinggal pakai-pakai aja sesuai kebutuhan aja sih.
Berarti hari ini kita udah bisa buat validasi sama ini ya, ngebuat utils untuk function dari get, post, put, dan juga delete. Lalu terakhir kita nampilin pop-up ini ya, terus ini cancel. Iya, satu lagi tuh Pin. Itu tadi kan buttonnya kan terlalu mepet tuh. Nah, kalau mau mainin ininya marginnya di mana itu? Marginnya, Yes, delete gitu sama cancelnya. itu kayaknya CSS-nya nggak masuk ini nih. Coba ya cari dulu ya. Bawaan dari ininya, template-nya ini. Oh, Kemungkinan nggak masuk sih itunya, si CSS-nya. Bentar, Vuex template. Oh, ini harusnya dimasukin nih. oh ini wajib diimpor juga ya. Ya, di import. Ini harusnya kayak gini udah aman sih. Harusnya tapi ya. Oh, masih nggak jalan sih ini. Oh, bentar. Ini tuh yang nyebabin dia nggak jalan itu harusnya bisa sih ya. Iya, kalau di scan manual gini harusnya bisa ya. Ah, Oh iya bisa. bisa dia. Itu nggak jalan ini CSS kemungkinan. Sebentar. Apa kita ada yang tinggal? Nggak ada sih harusnya. Ini bentar. Ya di indeks ini sih harusnya dia. Sweet alert. Ini buat animasi, Deng. Oh, ini juga buat si kontennya. Sweet alertnya nggak perlu. Oh, bentar. Di dokumentasinya harusnya ada nih. Di dokumentasi install. Oh, nggak perlu tuh. Oh, ini nih. Ini nih. Ini harus masukin nih. Nah, udah tampil tuh. Tadi tuh CSS-nya belum import doang sih. Tapi harusnya biar dia running sekali doang tuh, taruhnya di indeks aja nih. Ah, ini taruh sini aja nih. Oke, udah aman nih. Oke, mantap. Mantap. Ada pertanyaan lagi nggak? Ya, udah cukup dari saya. Oke, berarti kita stop record dulu.